Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Shodik Asmali dengan nomor NIM 0110121142 dari kelas SI 18 akan mendemokan aplikasi Odoo dari soal studi kasus UAS IRP kelas UGM. Yang pertama-tama di sini ada aplikasi Odoo, lalu di sini apps-nya kita harus install beberapa modul. Untuk studi kasus ini kita menggunakan modul Leave Management, lalu Recruitment Process, serta Purchase Management, serta Employee Directory. Setelah install, ini saya sudah install, lalu di sini ada modul yang sudah terinstall di atas. Yang pertama-tama di sini memberikan sebuah nama perusahaan dengan nama mahasiswa. Berarti kita bisa masuk ke setting, lalu klik company. Di sini kita ganti aja my company jadi, lalu kita klik edit jadi PT Jafar Shodik Asmali. Lalu kita bisa isikan alamatnya, contoh seperti saya kasih nama jalannya Jalan Palbatu 3 misalkan, lalu city-nya Jakarta Selatan, letaknya di Indonesia, lalu websitenya misalnya www.asmali.com, serta emailnya bisa kita ubah juga ini perusahaan. Setelah memberikan nama pada nama perusahaan di Odoo, kita bisa klik save. Setelah itu di sini ada 4 calon karyawan untuk proses rekrutmen. Jadi pertama-tama kita harus membuat proses rekrutmennya di modul rekrutmen. Di sini misalnya job position bisa kita langsung create aja. Misalnya manajer, di sininya rekrutmennya ada manajer HRD, terus staff HRD, manajer purchasing, dan juga staff purchasing. Jadi di sini chapternya manajer HRD, lalu klik create, lalu kita create lagi untuk staff HRD, create lagi, selanjutnya manajer purchasing, create, kita klik create lagi, selanjutnya staff purchasing. Selanjutnya di sini 4 calon kandidat itu akan mengklik application untuk apply job,
dan juga bisa mengisi proses rekrutmennya, seleksi berkas, interview satu, psikotes, tes komputer, negosiasi, dan tanda tangan kontrak. Caranya dengan add new column, lalu yang pertama seleksi berkas, lalu yang kedua interview satu, interview satu, yang ketiga psikotes, psikotes. Lihat lagi, selanjutnya tes komputer, tes komputer, lalu negosiasi, gaji, dan yang terakhir tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Nah, untuk mengisi lowongan pekerja ini kita bisa create di sini subjeknya manajer HRD. Lalu nama nama karyawannya Mira Andromeda. Andromeda. Ini kita untuk kontaknya kita bisa isi alamat Mira. Lalu klik create, bisa kita edit di sini. Nah, jalannya, alamat rumahnya tadi Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Jalan Selat A, bukannya Jakarta Selatan. Negara Indonesia. Bisa juga job posisinya berarti manajer HRD. Lalu kita klik save aja. Oh ya, ini juga bisa isi emailnya juga, misalkan emailnya Mira wss@gmail. Nah, sudah terisi. Selanjutnya di sini jobnya manajer HRD, departemennya HRD. Kita create saja. Lalu selanjutnya ekspektasi salary-nya misalkan 7.500.000. Dan proses salary-nya sekitar 7 juta. Itu 2. Sudah, setelah itu kita klik save dan create employee. Mira Andromeda, terus ini working address-nya, tempat kerjanya
alamat tempat kerjanya, terus departemennya HRD, job title-nya manajer HRD. Lalu untuk personalnya di sini home address-nya Jalan Selat A, Jakarta Selatan, Indonesia. Seperti di soal. Lalu di sini ada mengganti status sudah menikah dan punya anak dua. Tinggal kita klik edit. Lalu di sini gendernya female, artinya berarti married, dan number of children-nya 2. Nah, setelah itu kita save. Sekarang sudah terisi untuk manajer HRD. Selanjutnya kita rekrutmen sudah terisi oleh Mira Andromeda untuk manajer HRD. Selanjutnya untuk staf HRD yaitu bernama Dini Sulung. Ini sudah terisi proses rekrutmennya, tinggal kita klik saja. Ini kita namakan staf HRD. Terus bernama Dini Sulung. Kontak kita bisa buat baru lagi, alamat Dini. Dan bisa edit langsung. Di sini alamat Dini di Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Jakarta Selatannya ditaruh di situ ya. Lalu country-nya Indonesia. Di sini job position-nya HRD. Lalu emailnya bisa kita isi misalkan dini@gmail.com. Ya, sudah diisi. Lalu di sini ada apply job-nya staff HRD dan departemennya HRD. Lalu di sini ekspektasi salary, di sini kan hal itunya 5 juta gaji pokoknya. Jadi ekspektasinya kita bisa isi 5.500.000. 23 baru proposal salary-nya 5 juta. 23. Setelah itu tinggal kita klik save. Lalu misalnya sudah ini tangan kontrak, bisa kita create employee. Nah, di sini udah ada public information-nya sebagai staff HRD, lalu personal information-nya, home-nya seperti di soal Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Lalu untuk statusnya single, berarti bisa kita edit, klik edit, gendernya female, artinya statusnya single, dan number of children-nya 0. Setelah itu kita save. Sudah, selanjutnya nah di sini udah muncul ya hiring Dini Sulungnya. Sama seperti meja HRD. Lalu sudah hire employee 1, selanjutnya manajer purchasing. Bisa kita klik create aja langsung. Bernama Indah Hermawan. Subjeknya manajer purchasing.
application name-nya berarti namanya Indra Hermawan. Lalu untuk kontaknya bisa kita ketik lagi alamat Indra. Kita edit alamatnya di Jalan Selace, Jakarta Selatan. Ini Jakarta Selatan. Menterinya Indonesia. Lalu jobnya manajer casing. Emailnya misalkan indra.uss@gmail.com. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah itu di sini play jobnya manajer processing, departemennya berarti purchasing. Kita bisa ketik dulu purchasing. Nah, ini klik purchasing. Expectation salary-nya karena di sini gaji pokoknya 7 juta, berarti ekspektasinya misalkan 7.500.000. Lalu proposal salary-nya berarti 7 juta. Oke, lalu kita klik. Lalu yang ini pindahin ke tanda tangan kontrak dulu. Save, baru misalnya udah selesai seleksinya, interviewnya udah selesai, lalu sampai tanda tangan kontrak, baru kita klik employee. Nah, di sini baru kita bisa ubah personal information-nya dari employee tersebut. Alamatnya sudah Jalan Selace, lalu untuk statusnya sudah menikah dan punya anak 3. Kita bisa klik edit, lalu gendernya berarti namanya Indra berarti male, lalu material statusnya married, number of children 3. Lalu kita klik save. Sudah, berarti ini rekrutmen sudah selesai. Selanjutnya tinggal yang staff purchasing. Sudah hire employee, lalu selanjutnya staff purchasing. Kita create, berarti ini tinggal staff purchasing bernama Rika Fabrika. Kontaknya kita bisa klik lagi alamat Rika. Ini addressnya tadi Jalan Selace, Jakarta Selatan. Jalan Jakarta Selatan. Menterinya Indonesia. Job position ini kita isi staff purchasing. Lalu emailnya juga bisa kita isi, misalkan rika.uss@gmail.com. Save, kita klik save. Selanjutnya misalkan udah sampai sini psikotes sudah, terus tanda tangan kontrak. Oh ya, untuk ekspektasi salary-nya belum diisi, maaf. Terus ininya departemennya purchasing, salary-nya 5.500.000. Udah 3, proses salary-nya 5 juta. Lalu kita bisa klik save, baru
create employee. Nah, di sini personal informasinya bisa kita isi. Tadi dia statusnya single, berarti bisa kita edit. Gendernya female, statusnya single. Lalu kita langsung klik save aja. Nah, di sini home address-nya juga udah terisi tadi ya, Jalan Selateh, Jakarta Selatan. Lalu kita bisa masuk ke modul employee. Nah, di sini employee tadi yang udah terisi dari rekrutmen. Yang pertama tadi ada manajer HRD. Lalu ada Dini Sulung, staf HRD. Ini bisa kita edit juga untuk manajernya. Berarti untuk manajernya manajer HRD Mira Andromeda. Coachnya Mira Andromeda. Lalu kita save. Selanjutnya untuk staff purchasing juga bisa kita edit. Manajernya Indah Hermawan. Karena manajer purchasing Indah Hermawan. Lalu kita klik save. Sudah. Untuk 4 calon kandidat sudah untuk implementasi rekrutmen sudah selesai sampai tanda tangan kontrak dan juga mengisi data karyawan sampai status alamat serta departemen HRD dan purchasing. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, membuat add user untuk karyawan yang tadi bernama Mira Antomira, Dini Sulung, Indah Marwan, dan juga Rika Febrika dengan akses aplikasi sesuai jabatan masing-masing. Untuk menambahkan user, kita bisa ke modul setting, lalu di sebelah kiri ada user. Nah, di sini kita bisa create. Nah, sebentar. Jadi ini namanya Mira Andromeda. Tadi emailnya mirauss@gmail.com. Nah, ini application-nya misalnya project-nya berarti ini status manager, inventory manager, ini accounting purchasing-nya sebagai dia nggak ada karena HRD tidak memakai modul purchase. Lalu HRD di sini manager, holiday, recruitment, serta timesheet payroll manager. Setelah itu kita save. Sudah terisi Mira Andromeda. Di sini juga kita bisa edit Mira Andromedanya di employee di bagian HR setting. Nah, untuk status relate usernya bisa kita edit. Tadi kita sudah mengisi Mira Andromeda. Nah, sudah terisi, lalu kita klik save di employee. Kemudian kita balik lagi ke setting, lalu ke user, menambahkan Dini Sulung, staf HRD, Dini USS @gmail.com. Nah, ini sebagai staff, dia tidak perlu project, lalu inventory user, accounting juga tidak ada.
purchasing tidak ada. Lalu employee dia sebagai employee, recruitment sebagai officer, recruitment juga officer, payroll juga officer, employee-nya juga officer. Lalu kita klik save. Oke, kita edit lagi di bagian employee-nya, di Dini Sulung, di bagian HR setting, di relate user-nya kita bisa ubah. Tadi yang sudah kita buat Dini Sulung, kita save lagi. Sudah, langsung kita kembali lagi, membuat user baru lagi. Tadi tinggal manajer processing dan staff processing, bernama tadi Indra Hermawan. Emailnya indrauss@gmail.com. Di sini inventory manager, sini purchasing manager, employee sebagai manager, karena dia manager jadi semuanya manager. Untuk rekrutmen dia tidak perlu, jadi kita pilih officer saja. Payroll juga officer, karena di bagian HRD itu bagian modulnya payroll. Kalau purchasing hanya lebih penting purchase, modul purchase, inventory, dan accounting. Lalu kita klik save saja. Kita ubah lagi di bagian employee-nya, di Indah Hermawan-nya. Lalu HR setting, kita klik edit. Kita ubah ke user Indah Hermawan. Save. Balik lagi tinggal staff Rika Febrika, staff purchasing Rika Febrika, Rika uss@gmail.com. Sebagai staff dia ininya user saja, retail user, purchasing user, employee, officer, dan officer. Payroll juga officer. Kenal sebagai staff. Lalu kita klik save. Selanjutnya di employee lagi, kita ganti lagi employee Rika Fabriknya di bagian HR setting, delete usernya Rika Fabrika. Kita save. Oke, sudah selesai. Untuk di bagian user sudah terisi. Nomor 2, ini kita bisa rekrutmennya berarti down ya. Rekrutmen down. Sudah terisi. Lalu selanjutnya nomor 3, membuat salary. Membuat salary itu kita bisa masuk ke mode payroll. Lalu salary rules. Nah, yang pertama di sini salary rules-nya kita langsung klik create aja. Di sini ada
Salary manajernya gaji pokok manajer, berarti kita kasih nama gaji pokok manajer, kategorinya basic, kodenya misalkan kita pakai GPM depan. Lalu untuk gaji pokok manajer 7 juta, berarti sini kita ganti fixed amount-nya 7 juta. 1, 2, 3. Lalu kita klik save saja. Nah, sudah terisi. Gaji pokok manajer 7 juta. Selanjutnya tunjangan makan manajer sebesar 1.500.000. Tunjangan makan manajer ini kita kategorikan allowance. Ini kodenya misalkan TMM. Fixed amount-nya tadi 1.500.000. Setelah itu langsung kita klik save aja. Sudah terisi 1.500.000 tunjangan makan manajer. Selanjutnya tunjangan transportasi manajer sebesar 1.800.000. Kita klik create. Tunjangan transportasi manajer, kategori allowance, kodenya TTM, fixed amount-nya 1.800.000. Sudah, langsung kita klik save aja. Sudah terisi 1.800.000. Selanjutnya tunjangan jabatan manajer sebesar 2 juta. Kita klik lagi. Tunjangan jabatan manajer, kategorinya allowance, kodenya PPM, misalnya. Lalu sebenarnya 2 juta. 1, 2, 3. Kita klik save. Tunjangan jabatan manajer 2 juta. Selanjutnya ada potongan BPJS Kesehatan kelas 1 sebesar Rp500.000. Lalu di sini potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Kategorinya berarti ini deduction. Nah, potongan. Lalu kodenya misalnya PBKK1 besar Rp500. Kita langsung klik save. Rp500. Selanjutnya tunjangan BPJS tenaga kerja kelas 1 besar 600. Satu. Kategorinya deduction. Ini PBTKK1 sebenarnya 600. 1, 2, 3. Kita klik save. Rp600. Setelah itu kita masuk ke salary rule untuk staff. Untuk manajer sudah selesai. Selanjutnya kita bisa klik lagi untuk gaji pokok staff. Kategori basic, kodenya GPS sebesar Rp5 juta. Satu, dua, kita klik save. Gaji pokok staff sudah. Lalu tunjangan makan staff 1.200.000. Klik lagi. Ininya allowance
PMS 1.200.000. Lalu kita klik save lagi. Selanjutnya tunjangan transportasi staf 1.600.000. Klik lagi tunjangan transportasi staf, tunjangan masuknya allowance, lalu ini TS 1.600.000. Langsung kita klik save. Selanjutnya potongan BPJS Kesehatan kelas 2 sebesar 100. Tunjangan BPJS Kesehatan kelas 2. Ininya berarti masuknya deduction, turunnya PBK 2 400. Langsung kita klik create. Satu lagi potongan BPJS tenaga kerja kelas 2 sebesar 500. Nah, BPJS kelas 2. Kategori deduction PPTKK 2 500 rupiah. Kita klik save. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke salary structure. Salary structure di sini ada bagian kiri ada salary structure. Kita klik. Nah, di sini kita create aja. Name-nya manager HRD berarti. Referensinya misalnya ini 001. Sebentar. Net itemnya berarti tadi gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transfer manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS kelas 1, dan potongan tenaga kerja kelas 1. Lalu kita klik select. Setelah itu kita save. Nah, sudah. Tadi salary strukturnya ini udah masuk semua ya. Ini manajer, baru manajer HRD. Kita create lagi. Staff HRD. Reference 002. Berarti masuknya yang gaji pokok staff, terus tunjangan makan staff, harga potongan BPJS kelas 2. Kita select. Setelah itu kita save. Sudah masuk staff HRD. Nanti kita klik lagi untuk manajer purchasing. Reference 003. Manajer berarti gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan manajer, jabatan manajer, BPJS kelas 1. Kita select, lalu kita klik save. Sudah untuk manajer, selanjutnya ke staff purchasing. Item berarti ini yang staff, bagian bawah gaji staff, tunjangan pengen staff, tunjangan staff, BPJS kelas 2, tunjangan BPJS kelas 2. Select. Setelah itu kita set. Oh ya, referensinya kita isi 004. Lalu save. Sudah masuk semua manajer, staff HRD, manajer processing, dan staff purchasing. Untuk salary sudah selesai.
Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, kontrak kerja untuk karyawan. Berarti masuknya ke bagian employee. Lalu di sini ada sebelah kiri ada tulisan kontrak. Nah, di sini kita bisa create kontrak. Misalkan yang pertama kontrak kerja Mira Andromeda. Employee-nya tadi Mira Andromeda sebagai manajer HRD. Lalu salary structure-nya manajer HRD. Lalu untuk trialnya dari 1 Oktober 2001 sampai 30 November, sekitar 1 bulan. Berarti ini kita set di 2021 bulan Oktober dari tanggal 1 sampai 30 November. Berarti 2 bulan ya. 2021 November tanggal 30. Lalu untuk masa kerja kontraknya 3 bulan dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Sini kita bisa isi di durationnya ya, berarti di bulan Oktober dari tanggal 1 sampai Desember di tanggal 31. Kontrak kerjanya, lalu kita klik save. Kontrak kerja untuk Mira Andromeda sudah selesai. Selanjutnya kita ke Dini Sulung. Kita klik lagi kerja Dini Sulung. Employee Dini Sulung sebagai staf HRD. Salary structure-nya staf HRD. Trialnya sama ya, trialnya 1 Oktober sampai 30 November. Kita di 2021 Oktober tanggal 1 sampai November tanggal 30. Untuk durationnya sama 1 Oktober sampai 31 Desember. Reset 2021 di bulan Oktober dari tanggal 1 sampai Desember tanggal 31. Oh, maaf, baterainya ini sudah selesai. Langsung kita save. Lalu kita create lagi untuk kontrak kerja untuk Indra Hermawan. Employee Indra Hermawan, manager purchasing, senior software, manager purchasing dari tanggal 3 dari tanggal 1 Oktober 2001 sampai 30 November 2021. Untuk duration kerjanya, kontrak kerjanya 3 bulan dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Kita save lagi. Kita create lagi kontrak kerja untuk Rika Fabrika. Fabrika, staff purchasing, seluruh structure-nya staff purchasing. Trial sama dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai
November tanggal 30 2021 untuk kontrak kerjanya dari durationnya dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Lalu kita save kontrak kerja sudah selesai untuk nomor 4. Lalu nomor 5 membuat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan yang tadi Mary Andromeda, Rini Sulung, dan Rika Febrika. Kita masuk ke bagian leave. Di bagian leave allocation. Nah, di sini kita langsung create aja. Definitionnya cuti menikah. Berarti ininya kita buat baru lagi cuti menikah. Kita create untuk durationnya 4 hari. Berarti tadi employee-nya dari Mira Andromeda. Employee-nya kita ganti Mira Andromeda. Departemen HRD, lalu kita save Mira Andromeda. Cuti menikah 4 hari. Lalu kita create lagi cuti menikah. Ini juga cuti menikah, duration 4 hari. Untuk employee-nya Dini Sulung, kita save. Nanti kalau ini apa namanya, kalau cutinya diterima, nanti kita bisa klik approve ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya cuti menikah 4 hari untuk Indah Hermawan. Lalu kita save dan satu lagi untuk Rika Fabrika. Ini terus employee-nya Rika Fabrika. Kita save. Ini kalau misalkan Rika Fabrika itu nih kayak di approve, kita langsung klik approve aja dari manajernya. Nah, statusnya sudah approve, nanti diterima cutinya. Oke, untuk level location sudah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk nomor 6. Rika Fabrika mengajukan cuti menikah 2 hari. Pengajuan cuti dan approval dilakukan oleh manajer Rika. Berarti kita harus masuk ke login ke usernya Rika dulu. Kita logout. Lalu emailnya tadi rikauss@gmail.com. Passwordnya tadi saya 123, lalu login. Nah, di sini Rika Fabrika akan melakukan cuti
di leave request, misalkan di tanggal sessionnya cuti misalkan di tanggal 20 di tanggal 19 cuti menikah, type cuti menikah di sini cuma 2 hari, berarti sampai tanggal 20 apartemen Rico Fabrica. Lalu kita create save. Rico Fabrica melakukan leave request atau request cuti. Cuti menikah udah berkurang 2 hari, tinggal menunggu statusnya di approve oleh manajer. Berarti kita masuk ke usernya manajer Rika Fabrica. Levelnya dari Rika Fabrica itu manajernya Indra Hermawan ya. Berarti kita login ke Indra Hermawan, emailnya Indra USS, ya. Kita klik login. Lalu di bagian leave, lalu ada leave detail, Rika Fabrica. Oh ya, sudah di approve oleh Indra Hermawan. Di sini tadi ada bagian approve. Lalu kita bisa klik approve aja. Lalu selanjutnya nomor 7, Tini Sulung mengajukan cuti menikah 3 hari. Untuk selanjutnya, untuk nomor 7, Dini Sulung akan melakukan cuti menikah selama 3 hari. Karena odonya sedang bermasalah, jadi saya pakai hasil screenshotan sebelumnya yang sudah saya lakukan. Di sini Dini Sulung melakukan cuti 3 hari. Di sini kita harus login dari Dini Sulungnya. Di 3 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 27 sampai tanggal 28. Lalu di sini kita login sebagai manajernya Dini Sulung, yaitu Mira Andromeda. Lalu tinggal kita di leave detailnya kita klik approve dan statusnya akan ganti jadi approval. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.